Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini, kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, marilah bersama-sama kita hening sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri marilah kita menyanyikan Kasih Tuhanku Lembut, NKB 73. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap pengikut Tuhan Yesus
dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah, mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Kiranya kami mampu membuka diri dan mengalami kasih Allah, agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan. Kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku. Lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu.
Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya negeri Bapa jalanku tak sesat. Terimalah berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah anugerah Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Salam damai, mari kita bersalam damai.
sebelum kita bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan, marilah kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dunia. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, pada hari ini Minggu Paskah ke-6, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya sebelum kami membaca firman-Mu, tolonglah kami untuk menghayati kebenaran firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami, agar firman kebenaran yang kami baca, kami renungkan, tidak berlalu dengan sia-sia. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat pemberitaan firman Tuhan. Urapi dan layakkan dia berbicara dalam kuasa, dalam kebenaran, agar firman kebenaran boleh tersampaikan dengan sukacita dan senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, kami siap sedia untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga berakhir pada ayat yang ke-21. Beginilah bunyi Injil Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Shalom. Hari ini kita bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah kita masing-masing. Hari ini firman Tuhan akan menyapa kita dalam satu tema, mengalirkan kasih. Ada sebuah cerita di suatu kampung, hidup satu keluarga, seorang ibu dengan ketiga anaknya. Pada suatu saat, sang ibu sedang menulis surat dan anak-anaknya sedang bermain. Dan waktu saat itu adalah waktu saat hujan. Karena ibu menulis surat dan surat itu sangat penting, sehingga ibu sangat serius untuk mempersiapkan surat itu.
Dan anak-anak juga asik bermain air hujan. Sebagaimana anak-anak pada usia mereka. Tetapi dengan perasaan bercampur, apakah ibunya tidak akan memarahi mereka? Maka sesekali sambil bermain air hujan di luar, mereka datang menengok ibunya untuk memperhatikan. Dan ibu pun ternyata sedang asik menulis surat. Tiba-tiba datanglah seorang anak yang sulung. Yang mendekati ibunya, melihat dan menyapa ibunya dengan berkata, "Aku sayang ibu." Dia kemudian pergi lagi bermain. Anak yang kedua datang dalam suasana basah. Dia datang dan berkata kepada ibunya, "Aku juga sayang ibu." Setelah mengatakan demikian, mereka kemudian bermain di tengah-tengah suasana hujan. Maka datanglah anak yang ketiga, si bungsu, yang mendekat kepada ibunya, dan dia bertanya, "Ibu sedang apa?" Ibunya menjawab, "Sedang menulis surat." Dia memeluk ibunya, dan dia berkata, "Aku sayang ibu," sambil mencium pipi ibunya. Setelah itu, dia kembali bermain. Sampai ibu selesai menuliskan surat. Kini gilirannya sang ibu memanggil anak-anaknya yang tampaknya sudah selesai bermain. Mereka sudah berganti-ganti pakaian dan mereka sudah sedang santai nonton TV. Dan sang ibu bertanya kepada mereka, "Sedang apa kalian?" Mereka mengatakan, "Sedang menonton TV." Lalu kemudian sang ibu mengatakan, "Ibu ada sangat membutuhkan kalian untuk mengantar surat ke kantor pos." Dia bertanya kepada si sulung, kemudian si sulung mengatakan, "Capek, baru selesai bermain. Masih gerimis di luar. Enggak mau ah." Lalu dia bertanya kepada anak yang kedua. Anak yang kedua pun mengatakan hal yang sama. Suasana gerimis, sedang capek, mereka juga sudah selesai bermain dengan menggantikan pakaian, menjadi bersih, nggak mau. Kini giliran ia bertanya kepada anak yang ketiga. Sebelum ia bertanya kepada anak yang ketiga, si anak yang ketiga ini mengatakan, "Aku aja, Mak." Lalu mamanya mengatakan, "Di luar sana sedang hujan. Hujan gerimis. Kalian kan sudah selesai mandi-mandi, sudah selesai, sudah berganti pakaian, sudah bersih." Anak yang ketiga mengatakan, "Enggak apa-apa, Mak. Ada mantel kan? Biar aku pakai mantel, aku akan mengantar surat sampai di kantor pos, supaya apa yang sudah mama persiapkan, semuanya dapat terlaksana." Dan ia melakukan seperti apa yang ia katakan. Dari ketiga kisah ini, saudaraku, kalau kita bertanya siapakah di antara mereka yang benar-benar mengasihi ibunya, mamanya, sudah tentu kita akan mengatakan si bungsu. Si bungsu yang mengasihi mamanya, mengasihi ibunya. Kenapa? Karena perkataannya, "Saya sayang ibu, aku sayang ibu," seirama dengan perbuatannya untuk menghantar surat itu ke kantor pos.
Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, kasih bukan sekedar mengasihi kalau kita sedang ada dalam keadaan yang baik dengan orang lain. Dan kasih yang dimaksudkan oleh Yesus adalah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu berarti mengalirkan kasih adalah kasih yang walaupun di luar sana ada hujan, bahkan hujan deras sekalipun, tetapi si bungsu pergi tanpa bersungut-sungut sedikit pun. Itulah kasih Allah Bapa. Itulah kasih Allah yang dari surga, yang mengutus anaknya ke dalam dunia karena mengasihi dunia. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, kata-kata Yesus ini diucapkan ketika itu bersama-sama dengan murid-murid Tuhan sesaat menjelang kepulangannya kepada Bapa di surga. Yesus juga mengingat kondisi yang akan dialami oleh para murid-murid, bagaimana kelak tanpa kehadiran Yesus. Ada banyak tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh murid-murid. Belum lagi berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh murid-murid Tuhan kelak. Ketika mereka melaksanakan tugas perintah dari Sang Guru. Tugas dan tanggung jawab besar yang diberikan Yesus akan menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan apabila dilakukan hanya dengan sikap sekedarnya saja. Yesus menekankan bahwa tanpa rasa mengasihi yang sungguh kepadanya, yang lahir dari hati yang terdalam, maka seluruh perintah yang akan diberikan kepada mereka adalah merupakan perintah yang akan berat dilakukan oleh mereka. Karena kasih Allah kepada dunia, cinta kasih Kristus kepada dunia, dan ketaatannya kepada Bapa. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini mau mengatakan kepada setiap orang percaya, ketaatan tidak dapat dilepas pisahkan dari iman. Sebab ketaatan adalah bagian dan bukti dari iman. Bisa saja ketaatan didasarkan pada motivasi tertentu. Tetapi tidak ada cara lain untuk mewujudkan iman kecuali dengan ketaatan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Alkitab menjelaskan banyak orang yang hidup dalam ketaatan sebagai wujud iman mereka. Mereka bersedia membayar harga untuk sebuah ketaatan. Sebutkan saja Daniel, Sadrak, dan Mesak, Abednego. Namun pada sisi yang lain, Alkitab juga berbicara tentang ketidaktaatan dan akibatnya yang harus ditanggung oleh setiap mereka yang tidak taat. Bagaimana dengan Saul, bagaimana dengan Yunus, dan bagaimana dengan raja-raja Israel pada zaman itu, yang seringkali kita tidak menyadari dan berusaha menghindari harga yang harus kita bayar untuk semua ketaatan. Padahal kita harus membayar harga yang jauh lebih mahal resikonya untuk sebuah
ketidaktaatan. Firman Tuhan berkata bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah, untuk membayar harga, dosa, dan segala ketidaktaatan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna penting yang perlu untuk kita teladani dari sikap hidup dan ketaatan Yesus yang nyata, yang dilakukan di dalam masa-masa kehidupannya bersama murid-murid, dan terutama adalah ketaatan Yesus kepada Bapa di surga. Ketaatan Yesus tidak berubah karena ketidaktaatan para murid pada permulaan pelayanan Yesus. Ada begitu banyak orang kagum atas pengajarannya, atas mujizatnya yang dilakukannya. Dan kekaguman itulah semakin banyak orang yang mengikut Yesus dengan berbagai motivasi-motivasi apapun yang mereka buat. Bahkan Tuhan Yesus ketika mulai berbicara dengan keras dan berterus terang kepada para murid, kepada para pengikutnya, hal ini membuat banyak orang mulai mengundurkan diri satu persatu. Tetapi ketaatan Yesus tidak berubah karena ketidaktaatan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saat bersama murid-murid, ketika membasuh kaki murid-murid, Yesus pun tidak melewati ketika harus membasuh kaki Petrus, harus membasuh kaki Yudas. Padahal Yesus tahu betul, beberapa saat nanti di depan sana, mereka adalah orang-orang yang menyangkal Yesus, bahkan mengkhianati, menjual. Tapi Yesus tidak melewatinya ketika membasuh kaki murid-murid. Yang ketiga, ketika tiba saatnya, Yesus ditangkap, diadili, disalibkan. Tidak tampak para murid menunjukkan kesetiaan mereka. Mereka hanya tampak menonton, berdiri dari jauh, mengamati apa yang dilakukan orang banyak terhadap Yesus. Saudara kekasih Tuhan, hati siapa yang tidak terluka melihat pengikutnya seperti itu? Di manakah kasih mereka kepada Tuhan? Namun ketaatannya terus dipertahankan sampai pada akhir hidupnya. Ketaatan Yesus tidak berubah. Tidak berubah karena mendapati ketidaktaatan para murid. Bukankah ketaatan kita sering berubah ketika kita mendapati orang lain tidak setia dalam ketaatan? Itulah kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang patut para murid untuk melakukannya sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Yesus. Bahwa kasih adalah suatu perasaan yang bersifat rasa peduli kepada orang lain tanpa meminta balasan atau imbalan atas apa yang sudah dilakukan untuk orang-orang yang kita kasihi.
Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun dalam kehidupan kita di dunia ini, kita mempunyai segala sesuatu dan dapat melakukan segala sesuatu yang dapat diterima oleh siapapun. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, maka tidak adalah artinya. Apalah artinya kita mengasihi orang yang mengasihi kita? Orang dunia juga dapat melakukan hal yang sama. Pada waktu kita sukses, jangan-jangan kita merasa bangga, lalu kita menjadi sombong dengan diri kita sendiri. Tetapi biarlah hati kita ini penuh dengan kerendahan hati, kasih yang tidak sombong, kasih yang betul-betul mengalir dalam ketaatan. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. COVID-19 adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Kita sadar ada begitu banyak orang ada dalam kebimbangan, dalam ketakutan, dalam kecemasan, bahkan kehilangan harapan, kehilangan motivasi hidup, kehilangan pekerjaan, usaha menjadi terganggu, segala sesuatu menjadi terbatas. Disinilah gereja terpanggil untuk mewujud nyatakan kasih yang mengalir kepada semua orang. Sebab jika tidak ada kasih, maka tidak ada warna yang dapat kita berikan kepada dunia di sekitar kita. Ketaatan adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Jikalau kamu mengasihi aku, kata firman Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ingat saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan telah lebih dulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kristus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Kalau sekarang kita harus mengasihi Tuhan, karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita, maka berikanlah kasih yang sungguh, kasih yang tulus, kasih yang mengalir dan keluar dan wujud nyatanya di dalam ketaatan. Mungkin kita bertanya, apa yang menjadi bukti bahwa kita dapat mengasihi Dia? Sederhana. Taat kepadanya. Taat kepada perintahnya. Itu adalah bukti seseorang mencintai Tuhan. Dan ketika mencintai Tuhan dengan kesungguhan hati, pasti melakukan kehendaknya. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini, Minggu. Bahwa inilah saatnya di mana kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita. Ciri yang paling mudah terlihat dari orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus
adalah Ia akan menuruti segala perintah-perintahnya, bukan hanya di depan manusia, dan untuk memperoleh puji-pujian, namun juga ketika tidak ada seorang pun yang melihat, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, yang melakukan. Sebab Tuhan selalu mempunyai rencana dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Jika hari ini Tuhan kembali bertanya dalam kehidupan kita tentang kasih kita kepadanya, apakah kasih itu hanya sebatas perkataan yang keluar dari mulut kita? Atau kasih yang sungguh-sungguh mengalir lewat ketaatan kita akan perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita saat ini? Bagaimana dengan setiap saudara? Biarlah kita dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mengalirkan kasih kepada sesama kita yang lain. Orang-orang di sekitar kita. Semua orang yang sangat merindukan kasih itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita satukan hati kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dunia, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Engkau senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh bersama-sama di dalam peribadatan tiap-tiap kami masing-masing, tiap-tiap jemaat di lingkup Klasis Purwokerto. Kami yang berada di rumah, kami beribadah kepada Tuhan, boleh beribadah di dalam hari Minggu Paskah ke-6. Kami percaya semua ini oleh karena kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, firman kebenaran-Mu telah mengajarkan kami agar kami hidup dapat mewujud nyatakan, mengalirkan kasih di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan kami masing-masing. Baik gereja-gereja Tuhan, lingkup-lingkup jemaat-jemaat Tuhan, dalam segenap aktivitas masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, di lingkup kehidupan persekutuan jemaat-jemaat Tuhan yang berada di Klasis GKI Klasis Purwokerto, Tuhan kiranya menolong segenap persekutuan gereja-gereja Tuhan
dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya yang berlangsung di lingkup jemaat masing-masing, agar segenap aktivitas bergereja, keberadaannya senantiasa adalah garam dan terang yang terpancar kepada setiap orang, yang menjadi wujud nyata dari kasih Kristus yang mengalir, yang dirasakan oleh semua orang yang Tuhan kasihi. Bapa dalam surga, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap pergumulan jemaat Tuhan, majelis jemaat masing-masing di lingkup-lingkup jemaat, badan-badan pelayanan jemaat. Biarlah oleh karena hikmat Tuhan dapat melaksanakan segala aktivitas pelayanannya dengan segala keterbatasan apapun yang sedang terjadi. Namun tangan Tuhanlah yang menopang dan memberkati, supaya segenap aktivitas bergereja dapat berjalan dengan baik, dan biarlah segala sesuatu yang dilakukan, sebagaimana melakukannya, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap pergumulan jemaat masing-masing di lingkup jemaat-jemaat Tuhan, anggota jemaat, anggota gereja Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Engkau datang dengan kuasa-Mu ya Bapa, pulihkanlah dan sembuhkanlah, supaya tangan Tuhan menjamah tiap-tiap tangan yang Tuhan pakai untuk menjadi sarana pemulihan dan penyembuhan. Bagi mereka yang usia lanjut, dalam segenap keterbatasan mereka sebagai manusia, tetapi tangan kuasa-Lah yang menopang mereka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga segenap aktivitas bagi setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi anak-anak Tuhan, usaha-usaha, bahkan seluruh aktivitas mereka. Tuhan, kami percaya ada tangan kuasa yang memberkatinya, supaya di tengah-tengah situasi sulit seperti ini pun, biarlah mereka terus-menerus menghadirkan keberadaannya dalam tugas-tugasnya, pekerjaan-pekerjaannya, usahanya-usahanya, dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk terus-menerus adalah garam dan terang dunia di mana mereka ada. Bapa dalam surga, demikian juga hamba-Mu juga berdoa bagi pemerintah, bangsa Indonesia, presiden, wakil presiden, segenap jajaran menteri-menteri, seluruh unsur-unsur negara pemerintahan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati, supaya fungsi dan peran itu dapat dijalankannya dengan penuh sukacita, dapat dilakukannya dengan penuh ucapan syukur, supaya seluruh aktivitas di tiap-tiap fungsi dan peran yang Tuhan berikan dapat dijalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Khususnya berdoa bagi kondisi bangsa bahkan dunia yang tengah dilanda oleh karena mewabahnya virus corona, dan bahkan sampai saat ini terus-menerus berlangsung dan menimbulkan korban jiwa, menimbulkan rasa takut, menimbulkan kecemasan, dan dalam setiap hal menimbulkan segala sesuatu yang dapat menjadi beban dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami agar senantiasa Bapa di surga, kami tetap memiliki keberanian karena janji Tuhan, supaya bangsa Indonesia boleh melewati COVID-19 ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan dan dengan penuh ucapan syukur. Bapa dalam surga, masih banyak pergumulan tiap-tiap kami masing-masing. Doa dan sembahyang ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan persembahan yang didasari dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini
Dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa kepadanya persembahan syukur kita. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku, dan mewartakan kuasa-Nya dengan hidung merdu. Yesus, namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menghaturkan persembahan kami. Siapakah kami ini Bapa, sehingga Kau perkenankan kami untuk memberikan persembahan. Persembahan ini tidak lain datangnya daripada-Mu juga. Terimalah Bapa dan kuduskanlah. Kami juga berdoa bagi tangan-tangan yang sudah memberikan dengan sukarela. Berkatilah mereka, supaya mereka pun boleh mendapatkan berkat-berkat yang lebih dari Tuhan. Demikian juga dengan majelis-Mu yang mengelola Tuhan. Berkati mereka, supaya apa yang mereka kerjakan boleh berguna bagi kerajaan Tuhan. Biarlah semua ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam roh Yesus Kristus kita satukan, dalam roh Yesus Kristus kita satukan, dan doakan semua jadi satu jalan. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih tulus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin.